Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11, berjumpa kembali kita dalam pembelajaran online kimia pendalaman. Hari ini kita tujuan pembelajarannya adalah memahami cara memberi nama senyawa alkuna dengan aturan IUPAC. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang tata nama pada alkana maupun pada alkena. Ya, sudah jelas ya. Kemarin juga sudah saya kasih tugas di Google Classroom dan sudah ada beberapa yang mengumpulkan. Dan tapi ada beberapa juga yang belum mengumpulkan. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita mempelajari tentang tata nama pada alkena. Nah, pemberian nama pada alkuna ini hampir mirip pada alkena. Ya. Alkuna. Kalau pada alkena kemarin C-nya berikatan rangkap 2. Nah, sekarang pada alkuna ya, C-nya berikatan rangkap 3. Ya, di sini stripnya ada 3. Dengan rumus umum yaitu CnH2n-2. Ya. Kalau pada alkana kemarin apa? CnH2n plus 2. Pada alkena CnH2n. Nah, alkuna ini dimulai dari C2. Nah, ketika C-nya 2 maka jumlahannya 2. Didapatkan dari rumus ini. 2 kali 2 4. 4 kurangi 2 2. Sehingga namanya etuna. Akhirannya semuanya una. Ya. Tinggal kalian hafalkan depannya saja. Sudah hafal ya? Mulai dari etuna. Kalau C3 hanya pasti 4. 2 kali 3 6. 6 kurangi 2 4. Jadi namanya propuna. C4 butuna. C5H8 pentuna. C6H10 heksuna. C7 H12 heptuna. C8H14 oktuna. C9 nonuna. C10 hanya 18 dekuna. Nah, itu tentang nanti penamaan rantai induk. Lanjut ke tata nama alkuna. Hampir sama pada alkena ya. Hampir sama. Yang pertama memilih rantai induk, yaitu rantai karbon terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 3. Jadi memilih rantai terpanjang yang ada ikatan rangkap 3-nya. 2. Dinomori. Nah, dinomori agar C ikatan rangkap 3-nya mendapat nomor terkecil. Yang ketiga baru penamaan. Nah, sekarang contoh pertama. Ya. Contoh pertama. Kira-kira rantai terpanjangnya berapa ini? Nah, kita pilih rantai induknya. Pilih rantai yang paling panjang 1 2 3 4. Kalau lurus 4. Nah, kalau ke bawah 1 2 3, jangan lupa ini C-nya 2, 4 5. Ya. 4 5. 1 2 3 4. Ini 4 ya. Nah, 1 2 3. Nah, berarti rantai terpanjangnya berapa? Kita pilih yang ke bawah. Nah, kenapa? Karena ini bisa saya uraikan apa? CH2 strip CH3. Ya, sama ya. Ini sama dengan CH2 CH3. Jadi rantai terpanjangnya ada 5. 1 2 3 4 5. Ya, di rantai induknya kita pilih yang sini ke bawah. Ya. Ya. Yang ini berarti sebagai cabang. Ya. Ini sebagai cabang. Nah, kita beri nama.
Setelah dinomori kita beri nama. Cabangnya di nomor berapa? Cabang di nomor 3. Kemudian CH3 namanya metil. Ya, strep. Kemudian ikatan rangkap 3-nya di nomor 1. Ya, berarti 1, 5, pen. Jangan lupa akhirannya una. Jadi pentuna. Ya, saya ulangi lagi. Kenapa memilih yang ke bawah? Karena lebih panjang. 1, 2, 3, 4, 5. C2H5 saya uraikan menjadi CH2, CH3. Sehingga CH3 ini sebagai cabang. Masih sama, cabang menggunakan gugus alkil. Ya, CH3 namanya metil. Diikat oleh C nomor 3. 1 dapatkan dari posisi rangkap 3-nya di nomor 1. Rantai induknya 1, 2, 3, 4, 5. Pentuna. Jangan lupa akhirannya una. Kenapa? Karena rangkap 3. Ya, jelas ya? Itu. Jangan lupa akhirannya una kalau rangkap 3. Kalau kalian salah nanti akhirannya ena atau ana maka salah. Karena itu adalah rangkap 3. Sekarang contoh kedua. Ya. Contoh kedua. Nah, kita lihat penomorannya dari mana ini? Nah, pasti dari kita pilih rantai induknya paling panjang. Ya. Ini rantai induknya. Sekarang dinomori. Penomoran usahakan rangkap 3-nya berada pada nomor terkecil. Nah, dari kiri maupun dari kanan rangkap 3-nya sama, yaitu di nomor 3. 1, 2, 3. Dari kiri juga sama, 1, 2, 3. Maka ini posisi rangkapnya tidak menjadi faktor. Yang menjadi faktor adalah cabangnya sini. Nah, kalau dari kiri cabangnya nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Dari sini berarti nomor 5. Tapi kalau dari kanan cabangnya di nomor 2. Berarti pilih yang terkecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi penomorannya dari kanan. Kenapa? Agar posisi cabangnya ini mendapat nomor terkecil. Berarti ini sebagai cabang. Nah, posisi cabangnya nomor berapa? 2. Cabangnya namanya metil. Ya. Posisi rangkapnya nomor 1, 1, 2, 3. 3. Ya. Rantai induknya jumlahnya berapa? 6. Ya, ada 6. Berarti heksuna. Jangan lupa ya, akhirannya una. Jadi namanya 2 metil 3 heksuna. Contoh ketiga. Di sini ada ikatan rangkap 3-nya ada 2. Ya. Dari kiri nomor 1 dan 4. Dari kanan juga 1, 4. Cabangnya kalau dari kiri nomor berapa? 3. Dari kanan juga nomor 3. Berarti ini bisa dari kiri maupun dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini sebagai cabang. Ya. Cabang dulu nomor 3 metil. Ya. 3 metil. Rangkapnya di nomor 1, 2, 3, 4. Berarti 1,4 ya. 1,4 menandakan posisi rangkapnya di nomor 1 dan 4. Rantai
cabangnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti penta. Ya. Di. Ya, jangan lupa ditambahi di tengah-tengah. Kenapa? Karena rangkap tiganya ada 2. Kalau rangkap tiganya ada 3, Bu, berarti di sini diganti tri. Kalau 4, tetra. Akhirannya di una. Kenapa? Karena una adalah rangkap 3. Jadi penta diuna. Jelas ya? Jadi di penomoran kita dinomori, usahakan posisi rangkapnya di nomor terkecil. Dari kiri maupun dari kanan sama saja. Cabangnya dari kiri dan dari kanan juga sama saja. Jadi 3 metil 1,4 pentadiuna. Sekarang yang keempat. Ya. Keempat. Contohnya di sini ada rangkap 2, ada rangkap 3. Bagaimana? Kalau ada rangkap 2 dan rangkap 3, yang lebih diutamakan adalah rangkap 3-nya. Berarti nomor 1, ini nomor 3. Ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Nggak ada cabangnya ya, ini rantai lurus. Ini namanya 1,3 butenuna. Ya. Alkena dan alkuna digabung jadi enuna, butenuna. Kenapa bute? Karena 4, 1, 2, 3, 4. Butenuna. Ada rangkap 2, alkena, alkuna. Jadi butenuna. Bisa dipahami ya? Contoh keempat.